Perencanaan wilayah dan kota. Nomor 1, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan. Manfaatnya, 1. Menghasilkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah di masa yang akan datang. Kedua, membantu memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan. Ketiga, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi. Keempat, sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail sektoral. Dan yang terakhir, manfaat optimal untuk berbagai kegiatan dari lokasi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Soal nomor 2, jelaskan definisi perencanaan dari sederhana sampai dengan yang rumit. Definisi sederhana, 1. Menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, definisi ini tidak salah, tetapi tidak ada gambaran atau suatu perencanaan yang rumit dan luas dan tidak ada faktor pembatas. Ketiga, menetapkan sesuatu yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, memilih serta menetapkan langkah-langkah. Definisi menengah, pengambilan keputusan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Definisi rumit, perencanaan yang kompleks dan dari analisa, penilaian, dan pengambilan keputusan atau rencana yang mempertimbangkan variabel-variabel yang kompleks seperti perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan Hanafiya. Pandangan Glasson menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi atau homogeneity. Misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya, suatu wilayah dapat dibedakan. Misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki jalur transportasi, dan sebagainya. Perencanaan adalah serangkaian tindakan berurutan yang ditunjukkan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa datang. Adapun tahap-tahap sebagai berikut. 1. Identifikasi persoalan. 2. Perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran-sasaran yang lebih khusus. Ketiga, identifikasi pembatas-pembatas yang mungkin. 4. Proyeksi mengenai keadaan di masa datang. 5. Pencarian dan penilaian alternatif. 6. Penyusunan rencana. Menurut pandangan Hanafiya, tahun 1982, wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut berdasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik, juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi di ruang tersebut. Nomor 4, jelaskan jenis kota dan cakupannya. Pertama, kota kecil. Cakupannya antara 20.000 hingga 50.000 jiwa penduduk. Kota sedang 50.000 hingga 100 jiwa penduduk. Kota besar 10.000 hingga 1 juta jiwa penduduk. Kota metropolitan sekitar 1 juta sampai 5 juta jumlah penduduk. Kota megapolitan lebih dari 5 juta penduduk. Nomor 5, jelaskan pendapat masing-masing terkait kota Anda berdomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Nomor 5, perencanaan dunia berdasarkan tempat saya berdomisili yaitu kota Jayapura. Menurut pendapat saya pribadi adalah kota Jayapura sudah hampir memenuhi syarat-syarat dalam perencanaan dunia. Misalnya seperti mempunyai tujuan yang jelas dalam perencanaan, tetapi terdapat beberapa masalah dalam menjalankan rencana tersebut. Seperti perencanaan pembangunan pasar-pasar tradisional, tetapi masyarakat lebih memilih berjualan di jalan-jalan raya ketimbang di tempat yang sudah dipersiapkan pemerintah kota Jayapura. Sekian dan terima kasih.